Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إن أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali masih dalam pembahasan kajian ilmu-ilmu hikmah warisan para waliullah, ulama-ulama Nusantara. Alhamdulillah, kita awali pertemuan kita kali ini dengan pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Mohon maaf jika pembacaannya ada suara-suara yang serak ya. Kami mohon maaf. Alhamdulillah, pertemuan tadi kita mulai dengan pembacaan surat Al-Kahfi ya, dengan mengharap dan juga sekaligus sebagai zikir harian kita ya, karena sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, untuk menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman, maka kita umat Nabi Muhammad SAW untuk dianjurkan untuk mewiridkan atau mendawamkan, mengistiqomahkan membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 untuk supaya kita terhindar dari macam-macam fitnah-fitnah dajjal atau fitnah-fitnah akhir zaman. Karena yang dinamakan fitnah itu banyak macamnya, banyak ragamnya, banyak jenisnya ya. Itu kalau bahasa agama dinamakan fitnah. Mungkin kalau bahasa duniawinya mungkin bisa dikatakan
konspirasi atau dan lain sebagainya. Yang kita bahas kali ini adalah masih meneruskan kembali pada video sebelumnya, yaitu khasiat dari Asmaul Husna merupakan gandengan dari asma ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman. Untuk ijazah dari asma ya Allah ya Rahman ini kami mendapatkan ijazah dari beberapa mujis ilmu hikmah ya, yang sudah ditulis di kitab, salah satu kitab hikmah, di kitab Ma'arif, Mamba Usulul Hikmah, dan maupun kitab-kitab yang lain juga diterangkan khasiat dari asma-asma ul husna. Namun yang dibahas kali ini adalah asmaul ya Allah ya Rahman untuk ya Allah ya Rahman untuk kalau istilah orang Jawanya adalah werah sadurung winarah ya. Jadi istilahnya itu kita bisa mengetahui kejadian yang akan datang atau kejadian sebelum terjadi. Diterangkan di kitab ini, ya Allah ya Rahman, menawi dipun waos ping 1000 saben injing zaman sekawan dosa dinten, utawi dipun waos saben-saben badha salat fardu ping 2000 gangsal atus, mongko biiznillah dipun sumrapaken menapa ingkang kedadosan wonten ing alam menika, ugi menapa inggih ingkang badhe kedadosan saderengipun kenyataan. Nah, ini jadi artinya bahwa jika kita mendawamkan zikir ya Allah ya Rahman, zikir ya Allah ya Rahman sebanyak 1000 kali selama 40 hari, ya, kita membaca ya Allah ya Rahman 1000 kali selama 40 hari, ya, maka Allah akan menganugerahkan, Allah akan memberikan suatu makmunah, suatu kekalahan. Kita bisa istilahnya itu diberikan oleh Allah insting yang tajam, ya, insting yang tajam diberikan oleh Allah. Kita insya Allah bisa mengetahui bakal kejadian apa yang akan datang. Tapi harus diperhatikan, ini bukan meramal ya, ini bukan meramal ya, khusus ini untuk pribadi. Jadi Allah menganugerahkan kepada kita itu ainun basirah, yaitu suatu pengetahuan atau suatu insting ya, bisa dikatakan insting. Kita bisa mengetahui bakal ada kejadian apa untuk diri kita maupun kejadian-kejadian yang akan datang, yang akan terjadi di sekitar kita. Jadi asma ini ya, paduan dari ya Allah ya Rahman ini, menurut beberapa ahli ilmu hikmah memang juga bahwa asma ya Allah ya Rahman ini mengandung suatu ismul a'dham tertentu yang untuk kaifiyah yang lainnya, untuk kaifiyah yang lain jika dibaca juga sebanyak 2500 kali, ya, dibaca 2500 kali, maka juga itu diberikan oleh Allah suatu keilhaman ya, atau suatu pengetahuan, mengetahui hal-hal yang akan datang ya. Jadi tidak sekonyong-konyong, tidak tiba-tiba kita bisa gitu ya. Untuk bisa seperti itu memang diperlukan waktu yang agak lama, walaupun niat kita zikirnya itu bukan untuk itu. Jadi kalau umpamanya kita zikir ya Allah ya Rahman niatnya pamrih ya, ada embel-embel, ada pingin itu, pingin ini,
Ya jangan jangan, diniatkan seperti itu, tapi tetap aja zikir. Niat untuk taqarrub minallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita tidak ada beban, tidak ada target. Jadi niatnya kita memang pure murni untuk berzikir. Dan juga bahwa berzikir itu kan kita istilahnya kan menabung ya, menabung energi. Menabung energi tanpa kita usah memikirkan nanti bisa dikasih ini, bisa dikasih itu. Nggak usah berpikir seperti itu. Jadi langsung saja kita zikir, niat niat untuk taqarrub minallah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Kita nikmati bacanya, kita hayati bacanya. Insya Allah selain niat kita bertaqarrub, insya Allah bonus-bonus eh, bonus-bonus dunia insya Allah kita dapatkan kalau wiridnya kita ini ikhlas ya. Kalau wiridnya kita ikhlas, nggak ada pamrih, pokoknya kita pikir aja gitu aja. Mengenai pengetahuan atau khasiat bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu ya, itu nggak usah dipikir terlalu mendalam ya, nggak usah dipikir supaya bisa ini, bisa itu ya. Jadi insya Allah apa ini kerja kita akan menghasilkan sesuai yang apa kita kerjakan, yang kita lakukan. Jadi kalau umpamanya kita ikhlas, zikirnya istiqomah, wiridana banyak ya insya Allah Allah pasti tahu apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan gitu. Jadi pastilah Allah yang tahu kebutuhan kita walaupun kebutuhan itu tidak kita minta secara khusus. Namun yang pasti menurut para ahli ilmu bahwa memang Asmaul Husna ya Allah ya Rahman ini untuk sebagian kaifiyah atau dengan tata cara tertentu bisa untuk menjebol indera keenam ya, bisa menjebol indera keenam dalam arti kita bisa tajam instingnya atau tajam mata batinnya. Namun semua itu tergantung dari karakter masing-masing para pengamal ya, tidak semua memang pengamal dari suatu amalan Asmaul Husna ini bisa memperoleh hasil yang sama. Ada kadang memang seseorang itu yang mengamalkan asmanya sama, tapi hasilnya beda-beda. Memang ini karena karunia Allah yang diberikan kepada masing-masing karakter tiap orang suka-suka Allah ya, dan memang kadang khasiat atau karamah suatu bacaan itu memang diberikan oleh Allah. Tiap individu, tiap person itu berbeda-beda fungsinya ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan ya. Insyaallah pada video-video yang akan datang akan kita lanjutkan kembali tentang khasiat-khasiat dari asma-asma tertentu ya. Karena memang asma-asma ini cukup banyak ragamnya ya. Seperti asma Adiluhung Sampurno, ada juga asma Berantah Sewu Khidir, dan juga asma-asma yang lain ya. Asma Maktum Sarpin atau asma Jabar Dursina ya, masih banyak yang lain insya Allah. Itu sebagai menambah wawasan kita, kan memang kebesaran Allah yang mempunyai banyak asma keilmuan ya, yang dari para ulama-ulama Nusantara ini. Dan bagi para pemirsa sekalian yang belum mengetahui kajian-kajian kita, bisa dilihat pada video-video sebelumnya. Demikian, mohon maaf jika ada kata kami yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.